siaran langsung kita dah mendekati 1 jam. Saya kira elok kiranya kita nak berpindah ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen komentar ataupun reaksi yang mana kita akan paparkan daripada simpanan tangkap layar kita kepada posting-posting ataupun hantaran-hantaran di dunia media sosial, yang mana kita akan paparkan sedikit sahaja daripada yang kita ada, dan kita akan cuba mendatangkan beberapa persoalan berdasarkan tangkap-tangkap layar yang ini. Jadi kepada engineer kita di studio, boleh kita paparkan, boleh mulakan. Bismillah. Baik, ini yang pertama, tulisan sahabat kita lah, Ustaz Ahmad Faiz. Tahun 2021, beliau buat posting ataupun buat hantaran pandangan padu lisan Ahlus Sunnah Maulana Sheikh Said Foda terhadap Dr. Ali Qaradawi. Baik, seterusnya. Baik, sekarang kita 2 tahun ke hadapan, 2023, di mana kejadian Sheikh Said menziarahi ataupun singgah ke booth muassasah yang fokus kepada kitab-kitab Ibn Arabi dan bertemu dengan Syekh yang bertanggungjawab lah. Nama Syekh itu Syekh Aiman Hamdi. Jadi komentar Ustaz Faiz, bukti Sayyidina Syekh Said Foda tak pernah bermusuhan dengan masyayikh yang beraliran Sidi Muhyiddin bin Arabi, bahkan perbincangan mereka adalah perbincangan ilmiah. Baik, seterusnya. Ini yang terbaru lah, ada update pada posisi dan juga mawqif beliau yang mengatakan bahawa punca kepada kritikan dan juga posisi Syekh Said ini tak lain tak bukan adalah kebencian terhadap Sidi Muhyiddin Ibn Arabi. Baik, sekarang soalan saya minta para panel kita yang dimulai dengan Habib Ali, macam mana kita nak tanggapi situasi-situasi ni, konsistensi ni. Tidak ada konsistensi. Adakah Syekh Said ni hanya lisan ahli sunnah ketika mengkritik Salafi, mengkritik Ikhwan Muslimin, tetapi apabila kita mengkritik Sufi yang kita anggap tidak berada pada jalan ahli sunnah, bukan lagi kita lisan ahli sunnah. Sila Habib, fadal. Jadi begini, Ustaz Khairuzaman, saya kenal baik dengan Ustaz Ahmad Faiz Fatih, dan beliau itu sahabat saya. Dan banyak kritikan-kritikan beliau, saya lihat akhir-akhir ini di media sosial tentang Syekh Said Foda. Dan saya tengok beberapanya itu tentang kritikan beliau itu dari beberapa aspek ilmiah, madhabiyah, hatta di dalam masalah wujudiyah, yakni wahdatil wujud, dan ilaqahnya dengan ahli sunnah, saya rasa sikit doif, kalau tidak banyak doifnya ya, tidak banyak doif. Tapi kita mesti paham bahwasanya Syekh Said Foda tidak ada masalah personal dengan Syekh Ibn Arabi. Kita mesti paham ini. Masalah sosok Ibn Arabi bukan masalah usul ahli sunnah wal jamaah. Yakni ada orang husnudon kepada Ibn Arabi, silahkan. Ada orang tawakuf kepada Ibn Arabi, silahkan. Ada orang tak suka dengan Ibn Arabi, silahkan. Yakni sosok Ibn Arabi itu bukan ma yaduru alaihi madzhabu ahli sunnah. Bukan di situ masalahnya, akan tapi masalahnya adalah madhab. Begitu pula di dalam masalah Ibn Taimiyah, bukan masalah Ibn Taimiyahnya, akan tetapi madhabnya. Syekh Said Foda hanya mengatakan, yakni beliau secara ahli sunnah, dan kita harus meniru beliau daripada aspek ini, setia dengan manhaj ahli sunnah. Kita harus melihat manhaj ahli sunnah sebagai kayu ukur. Bahwasanya yang mengikuti manhaj ini, dia yang benar. Yang tidak mengikuti manhaj ini, dia tidak benar. Karena gitu, ahli sunnah adalah ahlul haq. Ibnu Taimiyah ketika tidak mengikuti manhaj ini, dia bukan ahlul haq. Abdul Jabbar al-Mu'tazili ketika tidak mengikuti manhaj ini, dia bukan ahlul haq. Begitu pula Ibnu Arabi wa adrobuhu daripada sufiyatu ahlil wahdah atau sufiyatul wujudiyah ketika tidak mengikuti madhab ini, beliau pun juga bukan daripada ahlul haq. Tapi hal ini tidak mengeluarkan beliau daripada Islam. Ini yang mesti kita pahami.
daripada mauqif Syekh Said Foda dan madrasah Syekh Said Foda tijah mukhalifin li ahli sunnah yang masih yusalluna mutajihal kiblah, menghadap yang masih sholat menghadap kiblat, bahwasanya mereka itu bukan ahli sunnah, tapi mereka itu tetap Islam. Ibnu Taimiyah bukan ahli sunnah, walakinnahu muslim. Abdul Jabbar al-Mu'tazili bukan ahli sunnah, walakinnahu muslim. Ibnu Arabi laisa min ahli sunnah, walakinnahu muslim. Ibnu Rusyd juga sama, laisa min ahli sunnah, walakinnahu muslim. Sebab itu, kritikan Syekh Said Foda bukan mengkafirkan orang-orang ini. Takfir bukan manhaj Syekh Said Foda. Sebab itu, saya tuh heran. Setiap ada kritikan kepada Syekh Said Foda terhadap Ibn Arabi, selalu menuduh Syekh Said Foda mengkafirkan Syekh Ibn Arabi. Tidak ada. Tidak ada satupun lafadz. Saya nak tahu ya nih, apakah memang ada lafadz Syekh Said Foda mengkafirkan Ibn Arabi. Saya sudah belajar dengan Syekh Said Foda lebih daripada 10 tahun secara bersemuka atau dengan online, saya tidak pernah mendengar lafadz itu ya. Syekh Said Foda membela mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan yang tidak sesuai dengan mazhab ahli sunnah itu bukan ahlul haq. Ibn Arabi tidak sesuai, tidak ada masalah tidak ada masalah personal dengan Ibn Arabi. Yang mengatakan itu personal salah ya nih. Syekh Said Foda fi ghayatil ittirad, sangat-sangat konsisten dengan manhajnya. Jadi kita tidak boleh ketika kita sama-sama musuh Wahabi, iki lisan ahli sunnah. Ketika kamu tidak suka dengan saya suka dengan Ibn Arabi, kamu tidak suka. Syekh Said Foda bukan lisan ahli sunnah. Ini hadim li ahli sunnah. Su'ul adab alal wali. Loh, yang tidak konsisten Anda, bukan Syekh Said Foda. Syekh Said Foda konsisten. Kenapa? Karena konsisten dengan membela madhab ahli sunnah. Dan ini bukan syakoh, bukan membelah ahli sunnah. Ada beberapa orang Arab ya, ini yang tinggal di Malaysia. Saya melihat selalu membuat narasi bahwasanya mengkritik Ibn Arabi itu memecah belah ahli sunnah. Tidak. Itu kalau Ibn Arabi ahli sunnah, baru dikatakan memecah belah ahli sunnah. Dari awal Ibn Arabi bukan ahli sunnah, yang menunggangi ahli sunnah. Jadi Syekh Said Foda hanya ingin mensterilkan ahli sunnah. Ketika ahli sunnah itu steril daripada kelompok-kelompok yang menunggangi ahli sunnah, baru saat zaman ahli sunnah itu bisa untuk berefek, dengan efeknya itu akan besar, efeknya itu akan benar. Yang menunggangi, yang menyusup ini loh harus disterilkan daripada madhab ahli sunnah. Bukan maknanya, kamu memecah belah ahli sunnah. Orang-orang semacam ini tidak paham apa itu madhab ahli sunnah. Sebab itu saya selalu mengatakan, yang mengatakan memecah belah ahli sunnah atau mengkritik mauqif Syekh Said Foda, banyak yang saya ketahui tidak memahami asasiyat ahli sunnah, fadlan an asasiyat madhab wahdatil wujud. Banyak dari mereka tidak memahami basic ahli sunnah, apalagi memahami basic madhab wahdatil wujud. Karena itu komen-komennya itu tidak konsisten dan selalu menuduh Syekh Said Foda tidak konsisten. Saya rasa mereka tidak konsisten. Syekh Said Foda konsisten dengan madhab ahli sunnah. Kamu loh tidak konsisten dengan madhab ahli sunnah, dan bukan daripada madhab ahli sunnah membela orang tertentu. Tidak ada. Kamu harus membela Baqillani. Tidak ada. Rahimahullah Ghazali di dalam kelas yang Aslen payungi, yaitu kelas Faisalut Tafriqah, dia mengatakan bahwasanya kebenaran laisa waqfan ala ahad. Imam Ghazali, beliau mengatakan kebenaran bukan wakaf ke Asy'ari, kebenaran bukan wakaf ke Baqillani, kebenaran bukan wakaf ke Juwaini, begitu pula kebenaran bukan wakaf ke Ibn Arabi. Kita harus paham itu. Kita harus Kita harus paham bahwasanya kayu ukur yang sebenar kalau kita ahli sunnah adalah manhaj dan metode aqaid ahli sunnah, bukan orang. Kalau memang kita asumsikan Imam Asy'ari tidak sesuai dengan akidah ini, maka ini bermasalah. Imam Razi tidak sesuai, ini bermasalah. Dan kita ahli sunnah biasa kok mengkritik di dalam kitab-kitab itu. Hadza qaulul Asy'ari wa huwa dhaif, biasa kok. Wa hadza qaulur Razi wa huwa dhaif, biasa. Tapi ketika, saya tuh heran ketika ada kita mengkritik hadza qaul Ibn Arabi wa huwa laisa madzhab ahli sunnah. Seperti meletup, Ustaz. Kayak ada yang enggak terima. Seakan-akan Ibn Arabi ini tidak bisa dikritik, seakan-akan dia itu nabi.
Ini yang namanya hulu ya ini. Ini yang namanya hulu. Ini yang namanya berlebih-lebihan itu ya di sini. Syekh Said Foda konsisten, komitmen dengan manhaj ahli sunnah. Saya rasa banyak yang mengkritik beliau tidak konsisten dengan madhab ahli sunnah. Menjadikan sesuatu yang di luar madhab ahli sunnah daripada ahli sunnah. Memasukkan yang bukan ahli sunnah kepada ahli sunnah. Kadangkala ambil ini sebagai basic, madhab ini sebagai basic, seperti difa mustamid, membela dengan ganas satu orang tertentu sampai menyalahkan madhab ahli sunnah hanya untuk satu orang. Hadza laisa manhaj ahli sunnah. Ini bukan metode ahli sunnah. Karena itu saya harap orang-orang yang terlalu fanatik dan ta'assub kepada orang-orang tertentu murojaah dirinya dulu. Apakah ini memang benar manhaj ahli sunnah atau tidak? Karena ini yang kita itu dibebankan kepada kita oleh Allah, yaitu difa wal bayan anil akidah. Syekh Said Foda hanya menjelaskan, ini madhab ahli sunnah, ini madhab Ibn Arabi. Tidak matching. Maknanya Ibn Arabi bukan ahli sunnah. Selesai masalah, Ustaz. Bukan masalah, oh ini kamu tidak adab dengan wali Allah. Loh, ini bukan masalah wali, dan saya pribadi loh ya. Klaim ini musadarah alal matlub. Kita itu harus tahu seseorang itu akidahnya bagaimana. Tahu akidah benar dulu, baru kita katakan dia itu wali atau tidak. Karena akidahnya benar, maka dia wali. Bukan karena dia wali, akidahnya benar. Ini pun hatta ini manhaj yang salah, Ustaz. Hatta ini manhaj yang salah. Banyak orang tidak paham. Yakhlitun, hatta daripada masyayikh Arab. Banyak yang yakhlitun. Oh, karena dia wali, maka ini adalah kalamnya ahli sunnah. Loh, bagaimana sih? Anda harus cek dulu akidahnya benar atau tidak. Seperti kalam yang selalu kita dengar di Ustaz Zaman ya. Di awal-awal kita belajar di pondok-pondok itu, kita kan selalu dengarkan, undur makol, wala tandur ilaman kol. Kan semacam itu toh. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Tapi kalau Ibn Arabi enggak, mankol. Saya pun heran ya nih. Di depan Ibn Arabi itu la qawaid akliyah berguna, la qawaid kalamiyah berguna. Imam Alauddin Al-Bukhari di dalam Fadihatul Mulhidin, hatta qawaid lughawiyah tidak berguna. La haula wala quwata illa billah. Seperti di depan Syekh Ibn Arabi, diberi depan wahdatil wujud ini, qawaid ini enggak ada yang berguna sama sekali. Kita ahli sunnah sia-sia kita belajar ilmu lah. Kita belajar apa nak tu sia-sia. Ilmu kita sia-sia lah, tak perlu belajar. Sia-sia ya nih. Saya beberapa hari yang lalu saya akhir-akhir ini membaca kitab Fadihatul Mulhidin ya nih. Beliau mengatakan ya nih, hatta tasmiyah Allah itu wujudil mutlak, lugawi yang salah. Tasmiyah makhluk maujud dengan arti lahu nisbatun ilal wujud, secara bahasa itu loh salah. Dan Syekh Said Foda kalau tidak salah di akhir itu beliau mempunyai kitab mana itu ambilkan itu Ustaz, kitab atas itu. Bahwasanya di kitabnya Syekh Said Foda itu yang terakhir itu tidak betul itu. Apa itu? Oh, bukan ini. Ada kitabnya Syekh Said Foda itu yang terakhir itu mana tasmiyatullah bil wujudil mutlak. Tidak boleh Anda menamakan Allah itu wujudil mutlak. Ustaz, hatta lugawiyan salah Ustaz. Tapi saya itu guyon ya nih. Qawaid akliyah saja depan ashabu wahdatil wujud tidak berguna kok. Apatah qawaid Bahasa ya. Lugawiyah, apatah qawaid lugawiyah? Saya, akhir kata-kata saya, komitmenlah dengan kaidah. Komitmenlah dengan manhaj. Jangan komitmen dengan orang, kecuali yang sabatat ismatuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah di sini. Dan ini adalah basic ilmu kita. Undur makol, wala tandur ila makol. Wallahu a'lam.